Kamu wajib dengar semua ini. Ini tentang pihak ketiga yang punya rencana buruk padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapa, aku acak, dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Kamu wajib dengar semua ini. Ya. Ini tentang pihak ketiga yang punya rencana buruk padamu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya energi dari pihak ketiga terlebih dahulu, teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini cukup dan sangat terlihat bahwasannya si pihak ketiga itu punya rencana busuk, buruk, jahat, jolim terhadap kamu. Ya, kamu kudu hati-hati dan waspada dengan rencana-rencana buruk dan jahat dari pihak ketiga ini. Ketika kita berbicara dengan terkait dengan pihak ketiga, nah, apakah ini ada kaitannya dengan kehidupan asmara rumah tangga? Tentu. Dan apakah ada kaitannya dengan kehidupan hal yang lain? Bisa saja, teman-teman. Ya, entah itu berkaitan tentang ya mungkin ya pihak ketiga di sini bisa jadi seseorang yang ingin merebut mendapatkan pasanganmu ataupun seseorang yang ingin menghancurkan kehidupanmu. Ya sama saja, cuman mungkin kalau menghancurkan tadi dia tidak berniat untuk mendapatkan, tetapi ingin melihat kehidupan kamu tuh hancur. Nah mungkin seperti itu. Ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Knight of Pentacles. Oke, jadi berbicara masalah kehadiran pihak ketiga di dalam sebuah hubungan mungkin ya, di dalam sebuah kehidupan, tentu ini memang sesuatu hal yang harus kamu waspadai. Oke, apalagi ketika si pihak ketiga ini, teman-teman, ya terlihat banget dia sangat nekat karena rencana-rencananya itu dari kartu pertama ini, ya dia ingin agar kamu tuh jatuh sakit. Oke. Jadi memang tujuannya kamu. Jika memang dia ingin memisahkan kamu dengan pasanganmu, teman-teman. Ya, jadi kenapa kamu dibuat sakit? Jadi ketika kamu sakit-sakitan, otomatis ini akan membuat dia akan perlahan demi perlahan berpaling. Ya kan? Apalagi ketika dia memberikan sebuah perhatian yang lebih. Ketika kamu tidak bisa memberikan sebuah perhatian kepada dia, kepada pasanganmu. Contoh mungkin seperti itu. Maka ini sesuatu hal yang sangat membahayakan. Dia juga yang menutup jalan keresahan kamu. Ya. Nah, jadi dari energi kartu pertama juga cukup terlihat loh teman-teman, bahwasanya si pihak ketiga itu menggunakan magicnya. Ya. Nah, kamu harus hati-hati sebenarnya. Walaupun memang aku akui dari kartu kedua ini, ya mungkin ada beberapa yang berdampak dan ada beberapa yang tidak berdampak. Ketika memang tidak berdampak, ya kamu harus bersyukur, teman-teman. Bukan berarti sih kamu harus nggak waspada dan berhati-hati. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketika aku punya The Devil, nah ini yang aku maksud tentang magic dan guna-guna, ya. Jadi memang si pihak ketiga itu menggunakan magic dan guna-gunanya, teman-teman.
Ya jelaslah untuk menaklukkan pasanganmu itu yang pertama, itu yang sangat penting. Ya kan? Kenapa ingin menaklukkan pasanganmu, teman-teman? Ya, oke. Jadi secara kondisi kehidupan dapat aku akui ya, dari kartu kedua ini. Kehidupan kamu mungkin cukup makmur. Cukup mapan lah. Ya kan? Karena faktor ekonomi sih sebenarnya. Gitu. Ya, desakan ekonomi yang membuat si pihak ketiga ini ya ibaratkan mencari seseorang yang mapan. Ya. Jadi dia tidak ada ketertarikan sama sekali dengan orang-orang yang masih single, yang mungkin kehidupannya perlu mencari-cari diri terlebih dahulu, mencari kesuksesan. Kalau yang sudah berumah tangga kan kebanyakan sudah mapan, teman-teman. Ya. Nah, jadi mungkin termasuk salah satunya kamu yang menjadi korbannya. Ya, jadi tujuannya adalah ingin merebut mendapatkan ya. Dengan magicnya berharap dia biasa menguasai sukma, ya, mengunci sukma dari pasangan kamu. Agar apa? Agar timbul sebuah konflik. Ya, memecah belah. Oke, nah, kemudian aku punya Queen of Swords. Seperti yang aku katakan pada kartu kedua, teman-teman, bahwasanya memang nggak ada dampak gitu ya. Jadi Queen of Swords ini kartu yang menggambarkan tentang kamu bisa kok, ya kan, memproteksi semua serangan-serangan magic dari si pihak ketiga itu sendiri. Oke. Dan dengan kata lain, mungkin kamu bukan orang sembarangan yang mudah untuk dihancurkan tentunya. Mudah untuk disakiti. Dan bagi kamu teman-teman yang mungkin ya 50%-nya terkena magicnya si pihak ketiga. Lalu apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Kamu harus yakin bangkit ya. Gak usah takut dengan magic dan guna-guna apapun deh. Ketika upaya, tindakan, ikhtiar, doa yang terus kamu lakukan selama ini, teman-teman, itu akan menunjukkan sebuah hasil. Ya kan? Doa-doamu akan terkabul. Dan ingat, ketika doa-doamu akan terkabul, maka kekuatan apapun yang mungkin selama ini mengganggu, mengusik kehidupan kamu, maka kun fayakun. Kamu akan melihat magic itu akan kembali seluruhnya kepada si pihak ketiga itu sendiri. Ya. Nah, memang sih si pihak ketiga ini akan terus berambisi, teman-teman, untuk bagaimana caranya membuat kamu tuh benar-benar pisah dengan pasanganmu. Membuat kehidupan kamu tuh hancur. Membuat kehidupan kamu tuh menderita. Ya, maka hal yang memang harus kamu lakukan di sini adalah The High Priestess. Ini mungkin pesan semesta untuk kamu. Kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing agar kamu selalu terhindar, terproteksi, mohon maaf, ya, dengan hal-hal magic, guna-guna yang mungkin sedang direncanakan oleh pihak ketiga terhadapmu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.